Ditonton sampai selesai ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pagi hari ini kita akan mengikuti beberapa materi ya secara paralel gitu ya, secara paralel. Materinya adalah tentang indikator nasional mutu di TPMD dan TPMDG. Yang pertama terkait dengan kepuasan pasien, kemudian yang kedua kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan, yang ketiga kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol, dan yang keempat penurunan skor OHIS pasien. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk panel diskusi ini sebagai moderator adalah Ibu Armawati SKM MKes. Kepada Ibu Arma, kami persilakan untuk menempati tempat duduk di bagian depan, dan kami persilakan kepada Ibu Arma untuk memimpin jalannya materi-materi ini. Kami silakan kepada Bu Arma. Terima kasih Dr. Hence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam sudah di-spill sedikit-sedikit oleh Dr. Cahyono. Hari ini, pagi ini kita akan membahas apa itu, apakah susah atau ternyata biasa saja ternyata ya. Ya, Bapak dan Ibu, untuk ada 4 indikator nasional mutu ya yang disampaikan semalam terkait untuk TPMD dan TPMDG yang pagi ini akan disampaikan oleh 4 narasumber. Kami mohon nanti kehadirannya. Yang pertama nanti untuk indikator nasional mutu kepuasan pasien akan disampaikan oleh Dr. Victor Eka Nugraha. Kemudian untuk kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan akan disampaikan oleh Dr. Dewi Indrawati. Selanjutnya ada kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol akan disampaikan oleh Dr. Dan yang terakhir penurunan skor OHIS. Dan ada 4 room yang kita akan kunjungi, yaitu 4 indikator yang tadi sudah. Yang pertama ini saya akan menyampaikan terkait dengan indikator kepuasan pasien ya. Nah, dari 4 indikator ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu masih mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Cahyono semalam, maka indikator yang pertama ini adalah indikator yang ditulis secara bold oleh Pak Cahyono. Artinya apa? Pada semua fasilitas pelayanan kesehatan, indikator ini selalu muncul. Ya, seperti itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan lebih mendalami indikator yang pertama ini. Kita akan melihat secara lebih detail ke 21 item di dalam profil indikatornya. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti ketika mengikuti satu demi satu, mohon tetap dengan penuh semangat dan rasa optimisme. Walaupun ketika satu demi satu dijelaskan barangkali atau diikuti, dibaca, terpikir bagaimana cara melakukan ini ya, beban yang bertambah yang harus dilakukan ya, memikirkan banyak hal. Tetapi mohon diingat bahwa sebagian yang nanti akan dikerjakan by aplikasi, sehingga ada hal-hal tertentu yang Bapak Ibu tidak akan terlalu harus bekerja keras begitu ya, menghitung, mengumpulkan, itu akan dikerjakan oleh aplikasi. Tetapi kita memang harus memahami ya secara baik, secara utuh, walaupun nanti sebagian dikerjakan oleh aplikasi. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, tadi malam Pak Cahyono sudah menyebutkan definisi tentang mutu. Ya. Salah satu yang disebutkan di dalamnya adalah bahwa mutu itu ya adalah sebagai pemenuhan terhadap persyaratan ya, atau oleh Philip Crosby itu disebut sebagai conformance to requirements.
Saya pikir kita semua sepakat bahwa satu upaya kesehatan ya akan disebut bermutu ketika itu sesuai standar dalam bahasa yang lain. Ya, berbagai macam standar ya, standar di kesehatan tentunya. Nah, apakah itu menjadi satu-satunya yang harus dilihat ya, kesesuaian terhadap standar? Ternyata Feigenbaum mempunyai pendapat yang melihatnya dari sisi berbeda. Feigenbaum ini salah satu tokoh mutu dunia juga. Dia mengatakan bahwa quality is about customer, gitu ya. Quality is what the customer says it is. Jadi apa yang dikatakan oleh pelanggan, pasien, itu juga akan menentukan mutu ya dari suatu produk atau jasa layanan yang diberikan. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan melihat secara lebih mendalam, dan saya yakin di antara Bapak Ibu yang hadir di ruang pertemuan ini maupun yang ada di Zoom maupun YouTube sudah membaca Permenkes 30 tahun 2022 khususnya bagian TPMD dan TPMDG ya. Ini saya coba tangkap karena semalam sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di chat YouTube ya, menanyakan tentang bagaimana mengerjakan indikator yang pertama ini. Ada yang menanyakan, nanti format kuesionernya kami yang bikin atau sudah dibuat oleh Kemenkes? Itu akan terjawab sebentar ya. Waktu pelaksanaan surveinya bisa nggak bulan? Kita akan jawab sebentar. Ya, populasinya siapa? Besar sampelnya berapa? Nah, berarti ini menunjukkan antusiasme ya, keingintahuan yang luar biasa yang kita pandang ya, bahwa kita sekalian memang ingin bersama-sama meningkatkan mutu layanan di tempat praktek kita. Saya kesulitan untuk memindahkan slide, mohon dibantu. Ya, baik. Nanti mau dibantu. Iya, tadi sudah saya coba juga. Mungkin terhalang ya. Iya, baik. Baik, indikator yang pertama tentang kepuasan pasien. Ya. Iya, ya minta tolong Mbak Arma ya. Kurang. Izin sebentar menyesuaikan posisi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi malam kan Pak Cahyono sudah memperkenalkan tentang profil indikator, dan ini diberikan kepada kita ya, dan sudah dibuatkan oleh Kementerian Kesehatan agar dalam pengumpulan data, pengukuran, lalu juga penyajian data dan pelaporannya kita semua melakukannya dengan sama begitu ya, sehingga nanti pada akhirnya hal itu bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Kita melakukan pengukuran dan lain sebagainya dengan sama. Nah, kita lihat dulu item yang pertama tentunya item pertama berkaitan dengan judul, dan judul tadi kita sudah ketahui adalah kepuasan pasien. Ya, judulnya sederhana, to the point, dan langsung menjelaskan apa yang hendak diukur. Dasar pemikirannya adalah undang-undang ya tentang pelayanan publik. Dan kalau saat ini kita bisa melihatnya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami bisa nanti mengakses undang-undang tersebut, ya. Dan dinyatakan memang hal ini diatur dalam undang-undang tersebut karena ada keinginan untuk membangun kepercayaan masyarakat pelayanan publik yang ada di negara ini. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pelayanan publik harus melakukan apa yang diatur di dalam undang-undang tersebut.
Kemudian yang kedua, dasar pemikirannya adalah Permenpan Reformasi Birokrasi mengenai pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Ini di dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 ya, yang regulasi yang berlaku saat ini. Mengapa indikator ini dimunculkan sebagai indikator nasional mutu? Disebutkan di sebelah kanan ada untuk mengukur ya kepuasan pasien, mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang memberikan kepuasan pasien. Ini tujuan yang secara umum dicantumkan di dalam profil indikator semua Fasiankes ya. Tentunya dikontekskan dengan di mana indikator ini diterapkan ya. Tentu ini pada TPMD seperti itu. Dan kalau kita melihat dimensi mutunya ya, dari 7 dimensi yang semalam Ibu Direktur dan Pak Cahyono sebutkan, maka kita bisa melihat kedekatan indikator ini dengan dimensi mutu berorientasi kepada pasien. Saya yakin kita sepakat ya tentang hal ini. Ya. Oke. Nah, bagian berikutnya berkaitan dengan definisi operasional. Nah, Bapak Ibu, menjadi satu bagian dari profil indikator yang penting, karena kalau kita memiliki DO yang tidak dipahami secara tepat, maka tentu akan meleset nanti pengumpulan data, pengukuran dan segala macamnya. Oleh karena itu kita memberikan waktu untuk memahami definisi operasional. Definisi-definisi ini diambil dari Permen 14 tahun 2017 tadi, di antaranya menjelaskan tentang apa itu kepuasan pasien, Bapak Ibu sekalian. Adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh TPMD dan TPMDK dalam hal ini. Ya, hasil pendapat dan penilaian pasien. Jadi, ya tentunya tidak akan ada intervensi dari kita untuk mempengaruhi pendapat itu. Dalam arti kata, tolong ya dipilih semua jawabannya yang bagus-bagus, gitu ya. Sangat puas, sangat baik, sangat sesuai. Nah, itu tentu tidak kita kehendaki ya. Itu murni penilaian atau pendapat dari pasien-pasien kita. Yang kita bisa intervensi adalah bagaimana performa kita, ya, sebagus mungkin ya, sehingga nanti penilaiannya oleh pasien tersebut secara jujur sesuai dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasa ya, karena mereka benar-benar mengalami itu. Yang kedua, responden Bapak Ibu sekalian adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi pelayanan ya, on-site, artinya pada saat itu sedang dilayani, atau yang sebelumnya sudah pernah menerima pelayanan. Ya, mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu nanti akan menetapkan besar sampelnya untuk periode pengukuran indikator ini pada suatu rentang waktu tertentu. Nah, untuk mendapatkan atau memenuhi sampel itu, Bapak Ibu tentu mengumpulkan responden, dan bisa ya, nanti responden yang dikumpulkan belum mencapai besaran sampel, ya, ketika melihat dari yang berkunjung pada periode itu. Nah, ketika itu tidak dapat terpenuhi, Bapak Ibu bisa menyertakan di dalam survei kepuasan pasien nanti mereka yang sudah menerima pelayanan. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang bukan harus diperoleh dari yang datang saat ini, ya, tetapi yang minggu lalu, bulan lalu, yang pernah mengalami atau menerima pelayanan, itu boleh juga digunakan sebagai responden. Ya, besaran sampel, ya, nanti kita akan melihat di bagian belakang tabel Morgan and Cressy, ya, seperti apa, termasuk penggunaannya, nanti kita lihat di belakang, maka besaran sampel ditentukan dengan tabel ini. Keempat, menjelaskan tentang survei kepuasan pasien, yaitu suatu kegiatan pengukuran secara komprehensif
tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh TPMD dan TPMDG. Ya, jadi akan melakukan survei, tapi jangan dulu berpikiran, waduh, kita harus fotokopi kuesioner berlembar-lembar, ya harus bagi-bagi itu ke responden, ya kita harus collect data, ya jangan berpikiran terlalu jauh ke sana, ya bagaimana melaksanakannya nanti akan dijelaskan. Ada untuk membuat hal ini lebih simple. Yang kelima berbicara tentang unsur pelayanan. Ini adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan, ya untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. Nah, ini katanya dengan yang nomor 6, Bapak Ibu sekalian, apa saja unsur pelayanan yang di dalam survei kepuasan pasien itu dimintakan pendapat kepada para responden. Ada 9. Ini berlaku secara umum atau diberlakukan untuk semua penyelenggara pelayanan publik, ya. Ada itu yang berkaitan dengan persyaratan, ya, sistem, mekanisme dan prosedur. Unsur yang berikutnya adalah terkait dengan waktu penyelesaian, kemudian biaya atau tarif, lalu berkaitan dengan produk, spesifikasi atau jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, lalu yang ke-8 penanganan pengaduan dan masukan, lalu terakhir sarana dan prasarana. Tentunya unsur-unsur ini nanti di dalam kuesioner akan disesuaikan dengan penyelenggara pelayanan publiknya siapa. Nanti kita lihat bentuk kuesionernya. Tetapi ke-9-9-nya harus disurvei. Ya, ini Permenpan RB menetapkan demikian. 9 ini harus dimintakan pendapat atau penilaian kepada responden. Terakhir, dari survei kepuasan pasien tadi, kita tentu setelah diolah ya akan mendapatkan apa yang disebut sebagai indeks kepuasan. Ya, ini adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei tadi nanti berupa angka. Ya, ini penjelasannya Bapak Ibu tentang definisi operasional. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang jenis indikator. Kalau kita mencoba merenungkan begitu ya, kepuasan pasien. Wah, ini adalah dampak dari banyak hal yang dilakukan sebelumnya. Jadi kalau ini digolongkan sebagai jenis indikator outcome, kita make sense. Oh ya, ini bukan indikator input, bukan indikator proses, ya, tetapi indikator outcome. Satuan pengukurannya indeks, tadi sudah dijelaskan. Nah, targetnya ya ditetapkan oleh Permenpan RB 14 2017 tadi sebesar 76,61 atau lebih, ya. Jadi kita mengikuti apa yang diatur di Permenpan RB tersebut. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan Bapak Ibu, siapa saja yang bisa menjadi responden, ya, di dalam kriteria inklusi itu disebutkan seluruh pasien, ya, seluruh pasien kita yang kita layani, ya, di TPMD atau TPMDG. Nah, dalam pengertian ini Bapak Ibu, ini juga mencakup pasien-pasien yang kita layani melalui telemedicine. Jadi tidak harus yang datang bertatap muka dengan kita, tetapi yang kita layani menggunakan teknologi informasi juga bisa kita mintakan pendapat dan penilaian mereka tentang kepuasannya. Ya. Lalu, nah ini mau diperhatikan, apakah semua pasien itu wajib atau bisa menjadi sampel kita? Ternyata tidak. Ada kriteria eksklusi, yaitu pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner. Ya. Nah, ini ada rujukan yang baik sekali, agak kecil tulisannya, tetapi ini dikutip dari Peraturan Menteri Kesehatan 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Nah, di situ dijelaskan pasien yang kompeten itu yang seperti apa, siapa mereka. Nah, di kriteria eksklusi tadi adalah pasien yang tidak kompeten. Berarti yang berlawanan dengan ini, itu tidak masuk sebagai responden. Siapa mereka? Ya, pasien anak tidak masuk. Ya,
kecuali dia sudah menikah. Penjelasan begitu ya. Jadi kita membacanya secara berlawanan dari pengertian ini karena tidak kompeten ya. Pasien anak tidak masuk kecuali dia sudah menikah atau pernah menikah. Lalu dia terganggu keadaan fisiknya, kesadaran fisiknya, maaf ya, terganggu kesadaran ya. Tidak mampu berkomunikasi secara wajar, kan begitu ya. Kemudian mengalami kemunduran perkembangan mental, retardasi mental, tidak diikutkan. Lalu mengalami penyakit mental sehingga tidak mampu membuat keputusan secara bebas. Jadi kita mengacu ke sini. Yang seperti itu tidak kita ikutkan di dalam atau sebagai respon. Ya, kita kembali ke slide yang sebelumnya tadi. Nah, disebutkan kriteria eksklusinya juga disebutkan ya, dan atau tidak ada keluarga yang mendampingi. Ya. Ini bisa kita maknai juga nanti karena kita akan menggunakan gadget ya untuk mengakses kuesioner, maka kita juga akan pahami kriteria eksklusi ini bagi mereka yang kita bilangnya apa ya, gaptek gitu ya, tidak memiliki gadget ya untuk saat ini. Walaupun nanti perlu dipikirkan bagaimana mereka yang di daerah-daerah yang tidak ada sinyal gitu ya, yang tidak didampingi oleh keluarga yang lain ya ketika hendak menggunakan gadget atau mengakses ya kuesioner tersebut dan mengisinya. Gaptek teknologi tadi, gaptek teknologi ya. Nanti kita lihat atau kita akan semakin jelas nanti waktu kita melihat kuesionernya. Formula yang dicantumkan di situ, Bapak Ibu, kesannya boleh dipahami ya, tapi biarlah ini dikerjakan oleh aplikasi, tetapi ini kita cantumkan karena di dalam Permenpan RB, seperti inilah cara penghitungannya, setelah melalui berbagai macam proses ya, sehingga Bapak Ibu mungkin sekedar tahu, kecuali bagi yang ingin mendalami, tetapi nanti ini akan dikerjakan oleh aplikasi. Sudah ya. Nah, selanjutnya metode pengumpulannya adalah melalui survei. Oke, kita sudah pahami ya. Sumber datanya tentu saja ini sumber data primer berupa hasil survei tersebut. Lalu instrumen pengumpulan datanya adalah kuesioner. Ya. Kuesionernya nanti tentunya paperless ya, karena kita kerjakan dengan melalui aplikasi yang akan dijelaskan nanti sore, bentuk dan caranya seperti apa, besar sampelnya, nanti kita lihat tabelnya, lalu cara pengambilan sampel, kita menggunakan random sampling, nanti ini juga kita nanti ikuti bagaimana selanjutnya dalam slide berikutnya. Periodenya adalah semesteran. Di dalam Permenpan RB 14 2017 dikatakan survei kepuasan masyarakat atau survei kepuasan pasien dalam konteks kita dilakukan minimal 1 tahun sekali, ya. Sehingga berdasarkan itu dan beberapa pertimbangan yang lain untuk indikator nasional mutu pelayanan kesehatan kita akan atau survei tersebut 6 bulan sekali atau semesteran. Dan rancat seperti yang semalam dijelaskan Pak Cahyono, lalu karena collecting datanya semesteran, maka kita bisa menganalisisnya 6 bulanan, dan nanti setelah data semesterannya terkumpul, kita juga bisa menganalisisnya untuk tahun tersebut. Ini juga berlaku untuk pelaporan datanya melalui aplikasi. Tentu saja ya. Nah, ini indikatornya Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat, tadi dikatakan besar sampelnya menggunakan tabel Morgan dan Creci ya. Ini tercantum di dalam permen tadi ya. Jadi kalau kita lihat tabel, ini sebenarnya ada 2 kolom yang saling bersandingan. Kolom populasi, kolom sampel, kolom populasi, kolom sampel, begitu ya. Mulai dari populasi 10 sampai yang tercantum dalam tabel tersebut. Nah, tentu saja Bapak Ibu nanti ketika sudah mengetahui jumlah populasinya, ya dicari
sebenarnya apakah saya harus mendapatkan keseluruhan responden dari total populasi yang ada, atau saya hanya mengambil sampel. Nah, besar sampelnya berapa? Itu diterapkan atau dicantumkan dalam kolom sebelah kanannya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau nanti misalnya, nah sekarang dijelaskan dulu populasinya seperti apa. Tadi sudah jelas inklusinya seluruh pasien dengan eksklusi yang tadi sudah kita ikuti bersama aja pada periode semesteran yang tadi dikatakan ya. Jadi kalau misalnya Januari sampai Juni atau Juli sampai Desember, populasinya adalah pasien yang berkunjung pada rentang waktu itu. Tetapi kan kita tidak atau bukan peramal ya. 6 bulan ini pasien berapa? Tentu itu sesuatu yang mustahil. Kecuali mau nunggu sampai 6 bulan, besok sudah hari terakhir baru kita ngerjakan survei. Tapi itu kan tidak mungkin, ya. Maka yang kita lakukan adalah Bapak Ibu melihat ya jumlah pasien yang berkunjung ke TPMD dan TPMDG atau ke tempat kita ya selama 1 tahun. Jadi kalau kita akan mengerjakan survei kepuasan pasien pada Januari sampai Juni 2023 ya, maka kita melihat jumlah kunjungan pasien di tahun 2022. Saya yakin banyak Bapak Ibu punya register, bukan? Ya, apapun bentuknya dan bagaimanapun caranya. Nah, yang dilihat adalah jumlah pasien yang berkunjung, bukan jumlah kunjungannya. Ya, karena yang kita jadikan responden orangnya, bukan kunjungannya. Nah, kalau sudah katakanlah ya, tahun lalu saya melayani 500 pasien, misalnya untuk mudahnya. Maka Bapak Ibu cari jumlah populasi 500, nih ya. Maka sampel yang harus didapat adalah 217. Jadi tidak perlu 500, 217. Untuk 1 tahun. Ya. Nah, karena periodenya semesteran, maka pada periode Januari sampai Juni 2023, Bapak Ibu mengumpulkan ya berapa ini? 108 atau 109 pada periode tersebut. Nanti periode Juli sampai Desember 2023 Bapak Ibu harus mendapatkan sisanya ya, sehingga besaran sampel ini terpenuhi ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Semoga cukup mendapat gambaran bagaimana kita mengambil sampel kita ya dan berapa besarannya. Nah, sekarang kita lihat ya, bagian yang berikutnya adalah tentang kuesioner. Ya. Ini adalah profil responden. Saya perlihatkan saja sekilas karena akan gunakan secara nanti di dalam penerapannya. Ini saya baru menunjukkan bentuk asli yang ada di Permenpan. Ya. Kemudian ini adalah bentuk pertanyaan yang mewakili ke-9 unsur tadi. Ya, ini baru 6 muncul, nanti di slide berikutnya 3. Ya. Karena ini bersifat generik gitu ya untuk semua pelayanan publik ya. Memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kesannya nggak cocok dengan pelayanan kesehatan ya gitu ya. Contoh kata misalnya di pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat saudara? Bagaimana? Ya, tentang kecepatan waktu dan dalam memberikan pelayanan. Ya, kalau di kita kan tidak otomatis linear, semakin cepat semakin baik ya. Kalau bisa pasien belum duduk, resep sudah keluar. Wah, itu sangat baik ya, karena sangat cepat ya. Kan tidak seperti itu. Ada durasi yang memang harus kita penuhi ya. Dan itu kalau ini kita terapkan pertanyaan ini menjadi kurang cocok. Nanti kita lihat kuesioner yang kita pakai ya. Dan seterusnya. Ini contoh aslinya. Mari kita lihat yang sandingannya saja supaya lebih mudah membandingkan ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada 9 pertanyaan yang mewakili ke-9 unsur tersebut. Yang di sebelah kanan yang kuesioner kita.
Jadi nanti dalam aplikasi yang akan diakses oleh responden, ya, mereka akan mendapati list pertanyaan seperti ini. Bagaimana pendapat Anda tentang ya kesesuaian persyaratan pendaftaran? Ya, ini merujuk pada kuesioner aslinya seperti ini. Ya, catatan pelayanan dengan jenis pelayanan. Jadi nanti nilai 4 atau dia pilih nilai 4 dan seterusnya. Ya. Yang kedua, ya, kalau di sini kan berbicara soal kemudahan prosedur, ya, maka di kita dengan pelayanan kita, bagaimana pendapat Anda tentang alur pelayanan? Apakah sangat sulit? Ini mohon maaf, harusnya ada skala sampai 4 ya, tapi terpotong. Sangat, nanti yang paling baik sangat mudah dipahami. Ya. Lalu yang ketiga, ya, itu tadi yang kita contohkan tadi soal waktu ya, bukan bicara cepat lambatnya, tetapi kita lihat ketepatan waktunya, ya, antara apa yang kita informasikan di papan praktek kita atau di media sosial atau di media informasi yang lainnya dengan nggak salah ya, kita di dalam izin operasional dan juga di dalam praktek kita menyebutkan kita buka jam 4, lalu kita buka jam 6 misalnya, atau pada saat jam 4 pasien datang belum buka prakteknya, maka dia akan memberikan penilaian tersebut. Ya, ada delay. Ya, tentang biaya. Ya, di sini ditanyakan bagaimana pendapat Anda tentang biaya pelayanan. Ya, kita tidak bicara soal murah dan halnya, tetapi kita gantikan dengan seperti yang tertera di depannya, sangat terjangkau atau tidak terjangkau, ya, dengan skala berkaitan dengan kesesuaian standar dengan apa dihasilkan, ya. Nah, kita di dalam kuesioner kita, Bapak Ibu sekalian, itu ditanyakan bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan yang diberikan, ya. Nah, ini kita tanyakan bagaimana apakah harapan yang sebenarnya mereka miliki di awal itu terpenuhi atau tidak, gitu ya. Sangat sesuai harapan atau sangat tidak sesuai harapan, ya. Kemudian pertanyaan ke-6 dalam kuesioner kita, ya. Ini sebenarnya pertanyaan aslinya akan sulit sekali, ya, kalau kita menggunakan pertanyaan yang asli, gitu ya. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan si dokter atau dokter gigi? Pasien bisa nggak ya mengetahui dokternya kompeten atau tidak? Gimana caranya ya? Apa pasiennya harus minta kita menunjukkan kita punya STR atau gimana? Kan tidak, ya. Oleh karena itu maka disesuaikan pertanyaannya dan kita waktu itu berdiskusi termasuk dengan organisasi profesi. Oke, dalam hal ini kita akan melihat khususnya bagaimana si dokter atau dokter gigi itu memberikan informasi, kompetensi dalam memberikan informasi, sehingga bentuk pertanyaan seperti ini, bagaimana pendapat Anda tentang informasi yang dokter atau dokter gigi berikan, ya? Maka pasien bisa memilih, oh sangat mudah dipahami. Maka kalau dikonversikan ke sini, ya sangat kompeten berarti. Realistis ya, Bapak Ibu sekalian ya, nggak yang sulit-sulit nilai oleh pasien selaku responden, karena tentu ada keterbatasan dalam banyak hal ya sebagai awam dalam dunia medis. Yang berikutnya, 3 pertanyaan terakhir. Mohon dibantu klik ya.
Ya, belum ya? Ya. Nah, yang ketujuh, ini perihal perilaku pelaksana, maka yang ditanyakan kesopanan. Ini tidak terlalu sulit. Kemudian perihal kualitas sarana prasarana, maka yang ditanyakan adalah kebersihan, Bapak Ibu. Bukan soal mewah, ya, dan lain sebagainya, tetapi kebersihan seluruh ruangan, ya, sangat bersih, sangat tidak bersih, ya. Lalu pertanyaan terakhir adalah perihal, ya, pengaduan, ya. Jadi penyampaian keluhan, masukan, dan saran. Nah, ini ada 4 kemungkinan jawabannya bisa dipilih, ya. Oh, tidak disediakan oleh si dokter atau dokter gigi tersebut. Tidak ada kotak saran, tidak ada hotline, nomor WA, nomor telepon, atau kalau pakai medsos, sehingga tidak bisa menyampaikan baik itu yang bersifat positif, gitu ya, apresiasi, pujian, kepuasan, atau keluhan, komplain, dan sebagainya. Itu tidak ada, maka dia pilih 1. Atau ada, ya, tetapi tidak direspon. Jadi ini setengah hati, ya, dibuka, tapi ya sudah, disampaikan tapi nggak pernah dibaca, apalagi yang di bawah ini, ya, tidak ditindaklanjuti. Ya, itu dia akan berikan penilaian 3. Tetapi kalau, ya, tersedia saluran untuk penyampaian keluhan, masukan, dan saran, dan itu ditindaklanjuti, ya, direspon dan ditindaklanjuti, maka angka yang diberikan atau yang dipilih adalah 4. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah keseluruhan profil indikator untuk indikator yang pertama, dan dengan demikian tugas saya sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh Dr. Dewi